Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman studio politik dimanapun berada, alhamdulillah hari ini ya, tepatnya hari Jumat, kita lihat bagaimana Nusron Wahid ini sudah mencabut ya, mencabut surat hak bangunan HGB di perairan di Laut Tangerang yang dipagar sepanjang 30,16 km. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek begitu. Yang nomor dua, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan? Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu. Ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada aplikasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Ini Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak penting. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis Ini satu kejutan bagi masyarakat Banten tentunya, khususnya di Tangerang sana, tetapi juga lampu hijau bagi kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Di sepanjang laut ya, pantai kita tuh terpanjang kata Bu Susi, dan bener kita lihat nomor 2 setelah Kanada, panjang kawasan pantai kita. Jadi kalau misalnya itu masih bisa dimaling, tentu dimaling sama orang-orang yang katakan 9 cacing yang ada di Indonesia. Dan teman-teman, yang paling menarik adalah mereka yang kemarin mencoba mengklarifikasi soal pagar yang mengganggu nelayan di Tangerang, dikomandani oleh Abu Janda. Nah, Abu Janda teman-teman hingga hari ini menghilang kayak si Yakut Holil Kumas. Bukan menghilang karena gaib, bukan, tetapi si Abu Janda nih malu kali ya. Proyeknya nggak gagal ya, digagalin oleh masyarakat kita, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap hajat hidup masyarakat banyak di pesisir pantai di Tangerang, Banten. Nah, teman-teman semuanya, Permadi Area itu kan udah kesohor ya sejak awal, sejak lama gitu kan, menjadi buzzernya Jokowi. Dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini juga kesohor sebagai presiden dengan kekuatan buzzer ya, dengan kekuatan buzzer yang mewakili masyarakat gitu. Jadi setiap ngupload sesuatu misalnya, Jokowi ini langsung diserang oleh buzzer-buzzer, ada yang like gitu kan, bom like ya, ada yang komentar positif terus-terusan begitu setiap hari. Nah,
ini kita tidak heran gitu. Tetapi kasihan kalian yang sampai hari ini masih percaya aja sama gerak-gerik Mulyono. Dan satu kekhawatiran lagi teman-teman, hari ini Presiden Prabowo ada di India, kembali mengunjungi, melakukan silaturahim persahabatan, katakan begitu, hubungan bilateral dengan pemerintah Delhi, India ya. Kuch tahe. Nah, tetapi teman-teman, sekali lagi setiap kali Presiden Prabowo berkunjung ke luar negeri, mau hubungan bilateral ataupun kunjungan kenegaraan lainnya, ini membuat masyarakat kita deg-degan. Kenapa? Udah pasti dong, coba lihat besok nih. Kalau Presiden Prabowo ada di luar negeri gitu kan, kunjungan kerja, di dalam negeri di Indonesia itu sendiri nanti ada anak sama bapak gitu main presidenan. Kayak kemarin waktu presiden ke Qatar, Presiden Prabowo ke kemana, pokoknya berkunjung lah, banyak banget gitu, yang anak jadi wakil presidennya gitu, si bapak juga sok jadi presidenan. Nah, ini petaka sebenarnya. Jadi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati, tolong dicek lagi jadwal. Jadi kalau mau ke luar negeri, pastikan jadwalnya si anak sama bapak ini ada di kantor gitu. Jadi usahakan jam kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri itu tidak digantikan oleh permainan presidenan sama bapak sama anaknya tuh. Nah teman-teman semuanya, sekali lagi apa yang sering disampaikan oleh mantan Presiden Jokowi, kalian yang masih percaya hingga hari ini, tolong segera di wash gitu, brainwashing, lakukan cuci otak sebersih mungkin gitu, karena kalian tuh percaya sama hal yang berulang kali selalu faktanya bohong gitu. Nah, seperti misalnya SMK sudah sekian ribu unit yang ngantri segala macam, faktanya nggak ada, ya kan? Kita tidak akan melakukan impor, stop impor. Faktanya di era Jokowi 10 tahun mimpin negara itu impor terbanyak. Coba cek aja teman-teman. Giliran masyarakat Indonesia panen beras, padi gitu kan, nanam padi nih, panen gitu kan, Jokowi tuh lagi-lagi melakukan impor gitu. Nah, ini petaka sebenarnya. Nah, teman-teman, nanti sekembalinya Presiden Prabowo kita tunggu apakah akan ada tindakan secara real ya, tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang berkhianat terhadap tanah air kita ya, udah memagarin laut sepanjang 30,16, bahkan ada yang di Surabaya hari ini juga sedang digodok, udah mulai dibongkar gitu kan, pelaku dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya dibatalkan hak milik gitu, hak guna bangunan di Tangerang oleh Nusron Wahid, tetapi ini berujung akhirnya tidak ada apa-apa ya, tidak ada tindakan hukum, maka Presiden Prabowo sekali lagi tetap tidak aman di hati masyarakat. Nah, kalau si Abu Janda mah aman terus kayaknya dia, meskipun udah berkali-kali bohong dan ketahuan gitu kan, berkali-kali bikin informasi hoax di depan publik dan ketahuan juga gitu, dia mah tetap enjoy. Kenapa? Karena di hatinya itu ada 9 cacing bukan 9 naga teman-teman. Kita pinjam istilah Habib Rizik Sihab, ada 9 cacing di perutnya si Abu Janda. Kemudian buzzer-buzzer lain yang hari ini sehingga hari ini masih terus aktif gitu, memaintain media-media untuk membackup kegiatan-kegiatan Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana sebenarnya, apakah ini akan berlanjut ke meja hijau teman-teman? Pembongkaran pagar yang sudah dilakukan oleh aparat yang kita sayangi, TNI, Angkatan Laut beserta masyarakat nelayan, kemudian juga menteri yang terlibat kemarin, dan juga ada Ibu Titik Soeharto yang juga terlibat aktif dalam pembongkaran pagar sepanjang 30,16 km tersebut ya. Apakah berpotensi akan menyeret para ya pemilik sertifikat lah, nggak usah kemana-mana gitu. Ke meja hijau, oke, kita lihat faktanya berikut ini teman-teman, dan kita nanti kasih apresiasi buat teman-teman yang terus memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategis nasional. Jadi ada beberapa data yang ibu bapak bisa ambil, tapi ini sebenarnya teman-teman mahasiswa saya ngambil dari datanya YLBHI, datanya beberapa organisasi lain yang mereka olah gitu ya. Intinya sih begini, barangkali sebenarnya saya pengen mulainya dari pada pernah baca
novelnya George Orwell nggak? Yang judulnya 1984. 1984. Ada yang belum lahir. Udah baca atau belum? Ada satu terminologi menarik yang saya suka pakai untuk hukum. Apa coba tebak? Double speak. Jadi satu kata maknanya bisa double. Sebenarnya maknanya bukan itu. Contohnya aja dalam bahasa sehari-hari kita suka bilang, gimana Mbak perjalanan ke sini? Aman. Nah kita kan suka bilang gitu, aman. Aman itu bisa berarti ya telat-telat dikit lah. Bisa juga berarti ya saya akan on time. Atau aduh saya sebenarnya males nih, cuma saya bilang aja aman gitu. Double speak tuh seperti itu. Sehingga saya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Antoni, bahwa ketika dia dikatakan ini adalah kepentingan nasional, sebenarnya kita belum tentu bicara kepentingan nasional. Karena makna kepentingan nasional itu nasional mana nih? Pengusaha nasional kah? Atau warga nasional, maksudnya kita warga? Atau apa? Atau penyelenggara negara? Karena di sini nanti kita harus lihat, kata orang kan the devil is in the detail. Setannya tuh ada di perincian-perincian kebijakan yang dibuat. Nah, persis di situ persoalannya. Karena ternyata proyek strategis nasionalnya itu untuk apa dan untuk siapa? Itu pertanyaan besarnya. Karena kalau kita lihat data yang disediakan oleh mahasiswa saya ini, misalnya yang dihasilkan adalah, ini datanya data tahun lalu sebenarnya 2023. Ternyata ada 106 konflik agraria dari PSN-PSN yang ada di seluruh Indonesia. Dan luas wilayah yang berkonflik itu 800.000 hektar. Yang berkonflik ya, bukan berarti yang lain tidak menjadi masalah, tapi itu karena ada perlawanan-perlawanan. Lebih dari 1 juta rakyat dikorban. 134 tindak kekerasan dan 43 kasus kriminalisasi. Kemudian jangan lupa keterlibatan perusahaan swasta itu ada 100 konflik, pemerintah daerah 74 konflik, dan Polri 50 konflik. Jadi memang sedemikian rupa diamankannya PSN. Karena sebenarnya kalau ibu bapak kawan-kawan punya pertanyaan, PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN, jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah, dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Seperti yang tadi Mas Antoni sebutkan. Beberapa keistimewaannya bisa dilihat juga, tadi sudah disebutkan sedikit, ada peraturan, ada dasar hukumnya dibuatkannya baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukum yang sifatnya undang-undang. Mas Antoni tadi bilang awalnya hanya perpres, benar. Saya konfirmasi itu. Hanya perpres yang cantolannya langsung ke Undang-Undang Dasar, dan itu seharusnya tidak boleh setelah reformasi karena ada perapihan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang Undang-Undang 12 ya, 2011, tapi dulu tuh sejak 2004 itu udah nggak boleh. Karena dulu itu Soeharto pakai kepres buat banyak hal. Saya tahu persis itu karena kebetulan penelitian pertama yang saya lakukan selepas saya sebenarnya belum lulus kuliah waktu itu adalah kepres-kepres yang disalahgunakan oleh Soeharto. Dan sebagian dari penelitian yang saya hasilkan bersama kawan saya waktu itu jadi dasar salah satunya gugatan ya untuk waktu itu Super Semar, Yayasan Super Semar. Tapi kita tahu bahwa sampai meninggal dunia Pak Soeharto tidak pernah kena kasus pidana. Nah, tapi belajar dari situ salah satunya penyalahgunaan kepres yang langsung dari Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya tidak boleh lagi ada undang-undang atau ada peraturan presiden yang dikeluarkan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan itu nampaknya dicoba diperbaiki atau diberikan fasilitas yang lebih, wadah PSN-nya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita semua tahu undang-undang itu keluar sebenarnya 2021, tapi kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tapi kemudian dibuatkan perpunya lagi oleh
Jokowi tahun 2022. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar PP nomor 42 tahun 2021, isinya adalah atau tentang kemudahan proyek strategis nasional. Nah, di sini nih gelas untuk wadah PSN itu dipoles sedemikian rupa sehingga kemudahannya luar biasa memang. Mulai dari izin, kemudian ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu ada perpresnya juga Ibu Bapak, bahkan kemudian dibuatkan yang khusus untuk PSN atau di bawah Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah lagi, sehingga akhirnya akan sangat mudah mulai dari fasilitas pembiayaan, perizinan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tuh double speak lagi kan, kepentingan umum yang mana nih? Kemudian beberapa perizinan lainnya lah, karena kita tahu untuk memulai suatu proyek kita akan berbicara soal dokumen yang luar biasa banyak begitu ya. Dan jangan lupa kita berbicara di sini bukan sekedar bahkan bukan hanya Wadas atau Rempang, tapi kita berbicara soal mulai dari sirkuit Mandalika, Bendungan Bulango, Ulu, Gorontalo, tol Padang Pekanbaru, kawasan ekonomi khusus Gresik, PLTA Pinang, banyak sekali daftarnya. Kalau di Google sebenarnya bakal ketemu langsung semuanya. Termasuk cetak sawah baru di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, pembangunan waduk Sepaku, banyak sekali. Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan. Mulai dari perizinan sampai pengadaan tanah atas nama kepentingan umum. Jadi itu kesalahan yang luar biasa besar karena akhirnya karena dapat kemudahan atas nama PSN dilakukanlah pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang tadi Mas Antoni katakan. Jadi atas nama PSN kalau lihat kasus di Pulau Rempang itu misalnya diusirlah masyarakat adat yang sebenarnya sudah tinggal di situ sejak nenek moyang mereka, bahkan sejak Republik Indonesia belum menjadi Republik Indonesia, diambil tanahnya atas nama PSN dan kemudian kalau mereka menolak dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebih-lebihan. Kalau waktu itu Ibu Bapak ingat sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolahan itu sakit matanya, pingsan dan lain sebagainya. Apakah itu pelanggaran HAM? Iya, karena penggunaan gas air mata secara berlebihan dan menyakiti orang lain, apalagi anak-anak, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harusnya diusut lebih lanjut begitu. Nah, jadi itu situasi yang terjadi. Dan kalau begini, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa sih perlu ada PSN? Dan kenapa baru pas zamannya Jokowi aja mulai 2016 itu ada PSN? Saya kira kita semua tidak anti total pada pembangunan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, PSN itu adalah konstruksi hukum, jadi saya ibaratkan dengan gelas ini, wadah, konstruksi hukum yang dibuatkan untuk memberikan keistimewaan. Nah, masalahnya adalah siapa yang bisa masuk ke dalam wadah ini itu tidak jelas prosedurnya. Nah, disinilah terjadi misalnya, kok tiba-tiba sebuah, kita sebut saja dua yang tadi Mas Antoni sudah sebutkan, dua proyek yang sebenarnya sudah jalan dari lama sekali ya, PIK, BSD, ya itu teman saya juga banyak yang tinggal di BSD udah lama dari 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru masuk sekarang? Karena proses kapan suatu proyek itu masuk atau keluar, nggak ada yang keluar sih sejauh ini ya. Semuanya masuk aja, orang dikasih kemudahan, siapa yang nggak mau. Jadi siapa yang masukin, apa kriterianya, dan bagaimana tolok ukurnya suatu proyek bisa masuk ke dalam wadah yang namanya PSN itu tidak jelas. Disinilah terjadi yang namanya benturan kepentingan. Jadi di sini kita bisa bicarakan tuh kalau kata orang-orang anti korupsi ini yang namanya state capture corruption. Sering juga kita pakai istilah ada conflict of interest. Tapi yang lebih gamblang untuk menunjukkan networknya atau jaringannya adalah
kata yang tadi kata Mas Hersu, Mas Antoni sering banget nulis soal itu, yaitu oligarki. Karena justru cara bekerja oligarki adalah mereka akan masuk menggunakan lembaga-lembaga negara formal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Itulah oligarki. Kan di level untuk dengan pengusahanya namanya oligarki. Di level tengahnya di mana partai politik bekerja untuk kepentingan pemodal, itu yang kita bisa namakan kartel politik. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika akhirnya oligarki ibaratnya tuh dengan benturan kepentingan yang luar biasa, bahkan juga banyak sekali dan di antara pejabat kita yang sebenarnya punya bisnis atau paling tidak malah diberikan bisnis sebagai komisaris lah, sebagai pemegang saham lah, sengaja untuk tujuan itu. Karena dengan sendirinya ketika menentukan proyek yang ini masuk ya ke wadah proyek strategis nasional, tentu saja akan ada perundingan-perundingan yang sifatnya nggak bisa kita ukur secara hukum. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Atau perpresnya, yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD, kaget juga kita. Karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Karena saya juga mau ingatkan, kita kenal terminologi good governance sebagai sebuah subjek kajian. Tapi pun di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Yang isinya ada namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB kami sering bilangnya. Nah di situ harusnya ketat. Ketika membuat kebijakan baru misalnya tidak boleh dibuat tanpa ketelitian, tidak boleh dibuat tanpa adanya partisipasi. Kemudian